Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Top 5 Market Cap lagi diskon, harga di bawah rata-rata PBV. Tahun 2010, saham ini merupakan idola di pasar modal. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham TLKM atau PT Telkom Indonesia. Nah, sekilas kita lihat bahwa ternyata saham TLKM ini merupakan mantan saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pada tanggal 29 Desember tahun 2010, saham TLKM ini memiliki market cap yang lebih besar bahkan jika dibandingkan dengan BMRI, BBRI, dan lain sebagainya. Sayangnya di tahun 2023 market cap saham TLKM ini mengalami penurunan sehingga posisinya berada di angka kelima jika dibandingkan dengan 4 saham market cap yang lebih besar lainnya. Sekarang kita akan lihat beberapa keunggulan yang dimiliki oleh TLKM ini. Yang pertama, telekomunikasi dengan jaringan paling luas di Indonesia. Tentu saja ini sudah menjadi rahasia umum yang mana teman-teman tentu sudah tahu bahwa produk Telkomsel ini merupakan produk seluler yang memiliki cakupan paling luas di wilayah Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa operator yang lain. Nah, kemudian perusahaan ini juga memiliki target yang mana menjadi market leader pasar telekomunikasi digital. Berdasarkan informasi pada public expose ini, setidaknya ada 3 fokus utama yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, mengukuhkan digital connectivity untuk memaksimalisasi arus kas perusahaan. Yang kedua, investasi pada digital platform dan pengembangan kapabilitas bisnis. Dan yang ketiga, selektif dalam investasi di digital service untuk menangkap peluang bisnis dan value creation and reaction. Nah, ini merupakan 3 fokus utama perusahaan ke depannya. Yang pertama, memiliki pendapatan yang bertumbuh di kisaran mid single digit. Yang kedua, memaksimalkan peningkatan operational excellence. Dan yang ketiga, mengoptimalkan capital expenditure sekitar 25% dari total pendapatannya. Nah, kita lihat sekilas untuk kinerja keuangannya. Pendapatan TLKM ini mengalami pertumbuhan di Q2 tahun 2023 ini. Tapi sayangnya, biaya juga tumbuh dengan besar. Pendapatannya hanya naik 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya, tapi biaya operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasinya naik cukup signifikan. Kedua, pendapatan yang tumbuh tipis dan besarnya biaya membuat laba tidak bisa naik. Bisa teman-teman lihat di sini, saham TLKM ini mencatat penurunan laba di Q2 tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu sudah jelas karena pendapatannya hanya tumbuh tipis, tapi biayanya naik cukup besar. Itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan belum bisa tumbuh di tahun 2023 ini, khususnya sampai Q2. Dan yang ketiga, sangat bergantung kepada pendapatan data internet. Bisa teman-teman lihat di sini, jumlah pendapatan data internet dan jasa teknologi informatika mencapai 49,4 triliun rupiah. Yang mana jika teman-teman bandingkan dengan total pendapatan perusahaan sebanyak 73,4 triliun, berarti lebih dari 50% disumbang oleh pendapatan ini. Nah, sekarang kita akan lihat dalam 4 tahun terakhir laba bertumbuh tapi tidak signifikan. Bisa teman-teman lihat di sini EPS perusahaan dalam 4 tahun terakhir seperti tidak bergerak kemana-mana, berada pada rentang 209 hingga 258 saja. Di tahun 2022 EPS-nya menjadi terendah, tapi di tahun 2023 ini diproyeksikan EPS-nya menjadi tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Yang menjadi nilai tambahnya dari saham ini adalah rutin bagi dividen setiap tahun. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham TLKM ini merupakan salah satu saham BUMN yang paling loyal membagi dividen setiap tahunnya. Nah, secara valuasi saham ini sudah tidak bisa lagi dikatakan sangat murah dengan angka PBV 3,05 kali dan PER 14,7 kali. Tapi TLKM masih memiliki kinerja yang cukup baik. Sayangnya, perusahaan ini punya hutang yang besar dengan DER 121%. Bahkan hutangnya lebih besar dibandingkan total ekuitasnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jumlah hutang perusahaan 1,2 kali lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Nah, untuk harga saham dalam 5 tahun terakhir tidak bergerak kemana-mana. Bisa teman-teman lihat di sini, kenaikannya hanya 3,8% saja. Berarti, orang yang investasi di saham ini secara portofolio mungkin tidak tumbuh dan hanya memperoleh keuntungan dari pembagian dividen setiap tahun.
Tapi itu berbeda cerita jika teman-teman membeli saham ini dalam 3 tahun terakhir dengan probabilitas kenaikan hingga 20%. Meski begitu, angka kenaikan 20% sebenarnya tidak terlalu menarik. Secara probabilitas saham ini paling jelek di bulan Mei, Juni, dan September. Bisa teman-teman lihat di sini untuk probabilitas kenaikan di 3 bulan tersebut cukup rendah dengan angka 20 hingga 40% saja. Dan PBV saat ini di bawah historical 3 tahunnya. Tapi jika teman-teman mau membeli saham ini, mungkin saran saya bisa tunggu sekitar harga 3.600. Bisa teman-teman lihat di sini, memang sih dalam 3 tahun terakhir, harga PBV pada saat video ini dibuat di bawah rata-ratanya. Tapi angka 3 kali ini bisa dikatakan sudah cukup tinggi, apalagi mengingat perusahaan belum bisa melakukan kenaikan laba di tahun 2023, khususnya hingga Q2-nya. Sehingga sebaiknya apabila teman-teman tertarik membeli saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya di angka 3.600 dulu. Kesimpulannya, TLKM ini merupakan saham bagus yang sudah terbukti dari belasan tahun yang lalu. Tapi kendalanya, mereka punya biaya operasional yang besar. Jika penjualan stuck dan biaya operasional tambah besar, jadinya laba TLKM cenderung stuck atau bahkan berkurang. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.